Para hadirin hadirat jamaah sholat subuh, jamaah kajian Masjid Nurul Ilmi. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali melanjutkan kajian, mengkaji ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi. Bapak Ibu, kita mesti bersyukur ya, di sela-sela kesibukan dunia kita masih bisa meluangkan waktu, meluangkan tenaga, meluangkan pikiran untuk mempelajari ayat-ayat Quran. Karena anugerah yang seperti ini Allah tidak memberikan kepada siapa saja. Tidak semua orang diberi anugerah seperti itu. Kalau ada orang tidak ke masjid dengan alasan sibuk, yang suka ke masjid pun sama ya. Kita ke masjid bukan karena santai kan. Saya tidak bisa ngaji lantaran riweuh, ari nu teu ngaji, ari nu ngaji teu rariweuh itu ya. Menurut saya di dunia ini tidak ada orang yang tidak sibuk, tidak ada orang yang tidak capek. Hidup itu capek sibuk. Nah, ibadah itu ya, belajar itu masuk dalam agenda capek dan sibuk kita. Ya, ayo capek, ayo sibuk. Nah, sholat, belajar Quran, belajar hadis, masukkan di agenda hidup capek kita. Ya. Ibadah terus ditegur oleh Nabi. Abdullah bin Amr, seorang sahabat Nabi kan yang rajin saum teh. Saum tiap hari, sholat malam semalam suntuk ya. Terdengar oleh Nabi, kata Nabi, jangan kamu lakukan begitu. Kalau mau saum selang sehari, kalau mau sholat jangan semalam suntuk. Kan ada hak badan untuk diistirahatkan, ada hak mata untuk dipejamkan, ada hak istri untuk dipeluk, ada hak anak untuk diajak main. Nah, ini sebaliknya. Ya, sebaliknya kepada orang yang ngurus dunia wae. Ya, pesihis kita juga punya hak. Masjid punya hak untuk didatangi. Quran ada hak untuk kita baca, hadis. Ayo seimbang. Ya. Allah sudah mengingatkan dalam Quran ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtagi fima ataku darul akhirah. Berhalaplah kepada perkara akhirat, tapi jangan lupakan bagian dunia kamu. Sok Pak ingatkan terus saudara-saudara kita, ayo kamu bekerja, berdagang, tapi ke masjid, ayo ngaji, belajar. Ya, ilmu itu darurat itu. Kita mau beribadah, mau bermuamalah, mau berakidah, mau mengamalkan apa saja, kalau tidak pakai ilmu ya bakal celaka. Bapak buat kandang ayam saja, buat kandang ayam tapi tidak tahu ilmunya. Ya, bahan kayunya harus seperti apa, makuna kumaha, tidak akan bisa. Kita mau ngaput baju saja tidak belajar, tidak akan tahu motongnya bagaimana. Kan ada ilmunya. Motong, ngagaris, mola. Ya, apalagi dalam urusan ibadah. Bagaimana kita tahu ini halal, ini haram, ini boleh, tidak boleh? Ya, kalau kita tidak belajar nanti hanya sekedar terdengar oleh kuping saja. Nah, itu Pak, tantangan orang-orang yang belajar, tantangan ahli ilmu. Ya, di masyarakat awam itu banyak orang yang rajin sholat, rajin ibadah, tapi bukan hasil belajar. Hasil lihat saja, hasil lihat dengar, hasil lihat dengar. Ya. Saya suka kasih contoh Pak. Banyak orang kan sholat, punten bilih bapak nu gitu, tapi mau ayah ketang di Masjid Nurul Ilmi. Saya nu sholat ngangkat pandangan, loh. Saya yakin itu bukan hasil belajar. Orang sholat ngangkat pandangan sampai seperti itu.
Dan gak akan ada ulama yang mengajarkan mengangkat tangan dalam sholat seperti itu. Tapi mengapa banyak dan tidak belajar? Dia hanya lihat ada orang begitu turutan, ada orang begitu turutan. Ya. Termasuk dalam adab berjamaah. Puntennya bapak ibu yang biasa berjamaah, sing apik berjamaah. Ya, aturannya kan berjamaah. Kalau imam takbir, baru kamu takbir. Ya, kalau takbiratul ihram jarang yang mendahului apa barang juga enggak. Imam dulu Allahu Akbar, baru kan makmum Allahu Akbar. Nah, ruku pun sama. Allahu Akbar baru Allahu Akbar. Mau sujud pun sama, i'tidal pun sama. Sami Allahu liman hamidah, sudah berdiri begini baru Robbana lakal hamdu. Begitu juga sujud. Allahu Akbar baru bergerak Allahu Akbar. Ulah mimiti hungkul Allahu Akbar baru Allahu Akbar. Ari rek ruku imam Allahu Akbar ieu kieu. Jangan sampai seperti itu. Tidak sampai gugur salatnya ngan awon. Ayo sing apik. Jangan dulu bergerak sebelum imam sempurna dalam posisinya. Bapak mau berjamaah di mana saja, ibu mau bermakmum kepada siapa saja, jangan dulu melakukan gerakan sebelum imam sempurna posisinya. Terutama ketika mau sujud, kan agak lama. Ya gegeran Allah juga yang bergerak wae. Kalau sampai mendahului hampir tidak ada. Tanya Allah, jangan begitu. Allahu Akbar baru bergerak. Sami Allahu liman hamidah, Robbana lakal hamdu. Tertib. Sok bereskan ibadah kita. Ya, ibadah kita kalau tidak dibereskan oleh kita, mau oleh siapa lagi? Orang lain gak akan ada yang peduli. Ya, jangankan orang luar, tetangga di keluarga kita saja sholat orang aut-autan, dah mulai anu peduli. Bapak sholatnya salah, istri bapak peduli nggak? Peduli? Jarang yang peduli. Itu mendak urusan pribadi dengan Allah. Sok sing apik, ya, mengangkat tangan, menyimpan tangan kanan, ruku dan lain sebagainya. Pembahasan sholat sebetulnya sudah dibahas di awal-awal nuju masjid kebanjiran keneh di Payun. Nah ini mah kita kembali kepada jalan yang lurus nih, karena diselang oleh pembahasan-pembahasan lain. Mulai lagi kajian fikhu sunnah. Ada 3 jilid ya, 3 jilid 400 sampai 500 halaman lah. Saya bahas dari awal dari bab air. Sekarang teh kalau tidak salah, mudah-mudahan ini nggak salah ya. Ayeuna teh bab najis bagian kedua. Betul tidak itu? Betul tidak bab kahijina teh? Oh bab airnya, oh ya bener ras bab air. Ya bab najis, ari bab najisna ras bagian kedua gitu. Atau bagi kahiji teh acan. Oh nya bab air ras banyak. Sok pios lah. Ini yang sudah dibagikan masalah najis bagian kedua. Nah najis bagian kahiji teh ieu tah bangkai ya. Hanya bangkai itu para ulama berbeda pendapat. Ada najis dimakan, ada najis disentuh. Ya, seperti air kencing. Air kencingnya sudah jelas bahwa itu kena tangan najis, wajib dicuci. Apakah kita mau sholat atau tidak mau sholat? Kena najis, cepat-cepat cuci. Ya, sebab khawatir nanti lupa tidak tercuci ke bawah sholat. Itu tidak sederhana masalahnya. Ya, kita sholat itu berdoa, memohon segala sesuatu, minta petunjuk dan lain sebagainya. Ada najisnya. Ya, tidak sedikit ulama yang mengatakan tidak sah sholatnya. Ayo yang apik ya, hati-hati celana, ya sarung, kaompolan. Kayak nanti itu mah diada buang hajat. Hati-hati ya najis. Nah bangkai menurut Said Sabiq mah
haram dimakan, najis dimakan, juga najis disentuh. Ini yang kita pelajari ini fikih Said Sabiq ya. Tapi tidak semua ulama sepakat apa yang beliau kemukakan di sini, enggak. Ya. Tapi kita belajar yang disebut najis apa saja. Pertama, bangkai. Kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang. Ya, kalau yang suka bangkai ikan makan, yang tidak suka ya jangan. Bangkai ikan pun yang layak dimakan tentu yang belum membusuk ya. Ari geus buruk mah da bahaya. Terus nu kadua nate darah marus ya yang mengalir, kecuali darah yang nempel di daging. Bapak nyembelih ayam, nyembelih sapi ya. Tah, darah yang masfuhan itu yang ketika disembelih ngogolontor, nah itu. Adapun yang nempel di daging, nah itu tidak haram. Tapi kalau mau dibersihkan bagus. Ada yang tidak, kalau dibersihkan tuh jadi teu enak, langsung we kurutan, tojosan, sate. Boleh? Boleh. Ya, kata Aisyah, dulu kami pernah masak daging, ya. Si kuahnya berwarna kuning, bekas darah yang nempel di daging. Nempel diuyup senata, si kuahnya diuyup padahal ada darahnya. Boleh yang itu. Yang ketiganya babi. Babi itu najis dan haram dimakan. Tapi tentang disentuh para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan disentuh mah tidak najis. Ya, yang najis itu kalau dimakan najis haram. Kalau disentuh tidak najis. Kalau Said Sabiq disentuh pun najis, cuci. Nah, nanti begini Pak. Kalau menurut saya, kalau yang sudah jelas diterangkan najisnya itu wajib dicuci. Nah, sekarang ada benda-benda yang oleh Quran hadis tidak disebut najis. Tapi tetap wajib disyariatkan dicuci kalau tidak layak dibawa sholat, tidak layak dipakai ibadah. Contoh, tanah itu najis enggak? Najis tanah? Tidak najis. Tapi kan tidak layak atuh nikeun ka tanehan. Duh, kena tanah, apalagi tanah yang basah. Komo letak. Ari letak bahasa Indonesia naonnya? Lumpur. Ya, lumpur itu tidak najis, tapi kan tidak layak terbawa sholat. Kumaha? Dicuci. Kalau najis mah wajib, kalau tidak dicuci durhaka. Nah, ini spidol. Ini najis nggak? Tidak najis, tapi kan teu pantes di bawah sholat ketika ada ku tisu wasuh ya sholat. Nah, kecuali kalau tidak sengaja atau napi meuni page ya nggak apa-apalah sholat. Nah, sekarang yang keempat, 5 dan 6 disatukan nih oleh Said Sabiq. Muntahan, air kencing dan tinja manusia. Ya, ini saya terjemah seadanya saja. Muntahan, nah ini tidak semua ulama juga sepakat. Utah, muntahan, koi bahasa Arabnya koi. Ya, muntah itu kalau menurut saya nggak najis, tapi kalau kena pakaian mau sholat cuci. Mengapa tidak pantas bau atau dah? Ya, seperti di saat saum orang muntah itu membatalkan saum nggak? Membatalkan saum. Nah, ada ulama yang mengatakan batal, hadisnya ada. Ngan menurut penelitian hadisnya tidak sahih. Ya, muntah bisa batal. Kalau muntahnya keluar terus diuyup deui eta batal. Tapi kalau muntah kadieu misalkan karlak deui da tengah haja, nya eta mah ada di luar kemampuan manusia. Seperti ludah tertelan di saat saum kumaha? Mungkin tidak Pak, di saat saum kita tidak menelan ludah sama sekali. Moal mungkin moal. Batal tidak, kecuali lamun ciduhna kaluarkeun gunukeun terus uyup teh eta batal. Eta mah batal begitu. Seperti sedang sholat kita teu enak ya aya dahak. Teu nyaman ya diohokeun sok terus batuk.
Nah, digitukeun. Kumaha? Yang begitu dimaafkan, Pak. Ya. Sapertos tujuh salat karasa teh aya nu aya kacang keneh di dieu. Aya kacang keneh ngagokan di amal mese ngagokan maca komo jadi ngimaman mah. Nah, telegeun enggak apa-apa dimaafkan. Yang enggak boleh mah dicoo teh kacangnya. Lebar belawak deui batal eta mah hari. Ulangi deui takbiratul ihram deui. Ya. Oleh karena itu usahakan terutama yang baru makan mau sholat kekemu teh sing laras-laras minum dulu ya supaya di saat sholat tidak mengganggu bekas-bekas makanan. Ulah dugi ka sholat kangkung di dieu cabe gepuk nyerlap kan terus saya kekieuan tidak nyaman itu. Nabi itu kalau sudah minum susu ya Nabi minum susu Nabi itu minum lagi ya kekemu tidak sampai baru kekemu. Mengapa Rasul berkumur-kumur? Di susu itu ada lemaknya yang dapat mengganggu kalau kita sholat. Nah, semuanya disepakati kenajisannya kecuali sedikit muntahan manusia, hal ini dimaafkan. Ya. Jadi ada hal-hal yang Allah maafkan, Pak. Seperti kita kan kencing, terus cewok bebersih. Ya, pakai lagi celana. Kita yakin bersih pisan? Kita tidak tahu kan? Cok Pak, lamun bade jujur, wiosnya orang buka-bukaan we. Kalau kita pakai celana dalam seharian. Ini seharian. Sok bade bobo punten, laan ambean. Aya bau hangseur teu? Ayanya. Ayanya. Pasti aya, Pak. Tah kita bukan sengaja. Da kumaha kurang geus bebersih, aya meureun ya, komo tos nuang jengkol makan. Langsung dikekep atau di dinya mulak begitu. Ya. Idealnya misalkan satu kali sholat, satu kali kolor kan kudu boga kolor sakumaha ya. Ya. Aduh kedah kolor sakumaha. Sebaiknya memang bersih, benar-benar bersih. Tapi ketika situasi kondisi tertentu, kalau kita bersih, sudah kencing, kita cewek, pakai celana lagi, tetap aya lah bau. Ya. Apalagi sudah buang air besar. Sok salajengna. Nah, begitu juga diringankan air kencing anak yang belum makan makanan tambahan. Cukup diperciki untuk menyucikannya. Nah, ibu-ibu nu masih nyusuan yang asinya eksklusif, terus pakaian ibu sedikit, ya kalau kena ompol cuci, wah Ustaz atuh nih rencet gitu. Nah, ketika anak ngompol boleh, ya percikan atanapi tisu basah lah, tisu basahan kesut ibu, wios cekap sakit oge. Tapi kalau bajunya banyak, urang mah teu nyeusehan da boga pembantu, saya sarankan mending cuci seperti biasa. Jadi dipercikan itu bukan harus diperciki, tapi cukup diperciki. Tapi kalau ada orang mau mencuci seperti biasa, itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Ya. Nah, beda dengan ibu sedang keundangan, ya sedang ada di luar kota, pas aduh ngompol, untung masih ASI eksklusif, tidak usah dicuci, kain basah saja, kesut. Sudah cukup. Ya. Sok hadisna dari Ummu Qais. Ini hadis riwayat Muslim. Annaha atat Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bibnin laha lam yablug ayakula ta'am. Dia pernah datang kepada Nabi dengan membawa bayi laki-laki yang belum makan makanan. Jadi di zaman Nabi pun ada ASI eksklusif. Ya, ASI eksklusif itu kan ASI saja kan, ASI saja. Dan kalau ASI ibu sampai 2 tahun banyak terus susuan we. Mengapa dibatasi sampai 6 bulan? Kalau dulu mah 4 bulan punya. Kapungur mah 4 bulan, sekarang mah 6 bulan. Mengapa? Karena sesuai penelitian
sampai 6 bulan jumlah ASI ibu masih banyak. Kalau sampai 2 tahun banyak, ku ASI. Nah, mengapa setelah 6 bulan dianjurkan makanan tambahan? Karena jumlah ASI berkurang. Kalau kualitas tidak berkurang. Yang berkurang itu kuantitasnya berkurang. Terus Ummu Qais kemudian bayinya kencing pada pangkuan Nabi. Ya, anabnaha dzaka bala pi hajri Rasulillah SAW, di pangku. Tak iya bu. Sok nah ku ilmu parenting ini bagus nih. Jadi Nabi teh resep kamurang kali. Nabi itu resep ke anak-anak teh bu. Nabi kalau lewat kemana saja ada anak-anak bermain, assalamualaikum. Ya, Nabi kalau pulang lewat ada anak-anak, assalamualaikum. Di urang lamun aya budak di jalan, haling ngahalangan jalan we haling, dicarekan wae di urang mah budak teh. Nabi itu bertemu dengan anak-anak, assalamualaikum. Ya. Sampai ada anak Yahudi main di rumah Nabi, betah diam di rumah Nabi teh. Non loba dahareun di rumah Nabi. Jeung Nabi mah tara dicarek-carek budak mawa korma misalkan gandum antep kan. Ya, sampai si anak itu ketika sakit oleh Nabi dijenguk. Ya, kata Nabi, "Nak, masuk Islam yuk." Aslim. "Nak, masuk Islam yuk." Si anak itu melihat bapaknya yang Yahudi. "Pak, bagaimana?" Kata bapaknya, "Ati Abal Qasim, taat ka Muhammad. Ari bapak kumaha? Bapak mari weuh. Kaitan ku organisasi, ku yayasan Yahudi, maneh mah leutik keneh asup." Cek Yahudi. "Masuk, taat kamu kepada Abul Qasim." Jadi cek Yahudi wae Nabi teh sae. Ada hadisna Bukhari itu. Terus kencing tah Nabi pangku ya. Hasan Husain kan ku Nabi sampai di bawah salat di pangku lagi di dia. Ya, resep Nabi. Jadi sebab mengapa ya Nabi senang jadi bager kamurang kali teh karena dia yang akan memangku jabatan mengurus muka bumi di masa depan. Ya, ini masjid ini bakal diurus ku saha? Eta barudak nu aya di dieu saha? Tak iya. Mun ieu ngaradul ka masjid kayak diurus ku saha? Ya, oleh anak cucu kita. Terus harus berkesinambungan terus begitu. Nah, lalu kencing, lalu Nabi meminta air seraya memercikinya, bahasa hadisnya pada Rasulullah SAW bimain panadohahu ala saubihi. Nabi minta air lalu dipercikan kepada bajunya, walam yagsilhu goslan. Nabi tidak benar-benar mencuci. Itu digosok, dibilas ente. Nyungkeun cai, sut kesut. Bukan harus begitu, bukan. Tapi kalau begitu cukup. Abi mah asa teu nyaman, ya mangga gentos cuci boleh. Ya, kalau di rumah bajunya banyak begitu bagus-bagus ganti boleh. Tapi kalau orang yang bajunya sedikit atau sedang ada di luar kota mau sholat, ini ompol bayi, ya 3 tadi kesut. Ya. Ayeuna mah jarang kita ibu-ibu ka ompolan dan mah begitu pakai pampers begitu. Sok hadis kedua dari Ali bin Abi Thalib, Rasul SAW bersabda, baulul gulami yundohu alaihi. Air kencing bayi laki-laki, cara membersihkannya cukup diperciki air. Ya, cukup sakitu ge cekap. Lebih dari itu tentu lebih bagus. Sedangkan air kencing perempuan mah yugsalu dicuci. Nah, tose nurut we lah. Nurut we, Pak. Ada bedanya. Nah, Qatadah berkata, cara seperti ini apabila keduanya, bayi laki-laki dan perempuan, belum makan makanan selain ASI. Jadi yang diperciki, orang ayeuna mah percikan, gitulah kesut. Itu yang belum makan makanan tambahan. Tetapi apabila telah makan tambahan, ya, tos di pasihan seblak, ya, tos di pasihan cimol, cireng begitu. Aya Pak, di mana tanya? Baru usia 1 minggu udah sanggup goreng ya teman. Jadi ibuna makan wawalkeun itu. Orang tua dulu begitu. Sabulan oge baru kieu wawalkeun begitu.
Asli. Jadi si ibu bapaknya makan sudah lembut yuk wawalkeun gitu. Sarehat ya teh aya nu gering gitu. Terus setelah makan maka air kencing keduanya harus dicuci. Kalau sudah makan mah dibilas. Hadis riwayat Ahmad dan Ashabus Sunan kecuali An-Nasai. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, isnad hadis ini sahih. Kemudian bahwa percikan ini cukup selama anak ini terbatas menyusu saja. Adapun apabila anak ini sudah makan makanan tambahan, maka air kencingnya wajib dicuci tanpa ada perbedaan pendapat. Bisa jadi sebab rusuh cukup diperciki saja karena orang-orang sangat suka mengendongnya yang akibatnya sering mengencinginya dan kesulitan mencuci bajunya, maka diringankan dalam mencucinya. Nah ini mah hikmah saja. Hikmah saja. Ya menurut saya mau kencing kan di kapunggur mah najis mugoladoh, mutawasitoh, muhafafah. Itu dicuci seperti biasa bagus. Nah tapi kalau kesulitan yang bayi mah ada sering dipangku ya. Apalagi ibu-ibu yang sering mangku ini, ya kalau terus buka baju cuci, buka cuci seperti biasa repot. Nah ini ada keringanan. Sekarang al-wadi, wadi. Nah ini ya jarang orang tahu wadi. Berak apa wadi itu? Tak baca we wadi aja. Apa wadi itu? Wadi itu air yang berwarna putih kental. Putih kental keluar biasanya setelah kencing, tapi tidak semua orang yang kencing keluar wadi, tidak ya. Kadang-kadang ada kencing tadi ujung sok, nah air nu kental udah itu wadi ya. Air wadi juga najis tanpa perbedaan ya. Jadi laki-laki ini biasanya Pak kalau sudah kencing begitu ya puntennya, kalau lamun dicabak tungtungna leueur Pak, teh itu wadi leueur. Sayapnya dibersihkan sampai kesat. Ya, tapi kadang-kadang juga tidak ada. Kadang-kadang juga ada. Ya, jadi biasanya keluar setelah beres kencing. Wadi najis tanpa ada perbedaan. Hadisnya kata Aisyah, amal wadiu ya. Adapun wadi fa innahu yakunu ba'dal baul. Sesungguhnya itu ada setelah kencing. Fayagsilu dzakarahu wa unsayaihi. Oh, perempuan juga ada. Maka wajib dicuci dzakar dan farjinya. Kemaluan laki-laki, kemaluan perempuan. Kalau sudah kencing, ya. Lalu ada puntennya, ada nah asa leueur tah eta wadi, dicuci sampai bersih. Terus wudu dan tidak perlu mandi. Ya. Kalau keluar wadi itu cukup dengan cuci berwudu. Beda dengan keluar mani, sperma. Kalau sperma mah wajib mandi. Kedua dari Ibnu Abbas, al-maniyu wal wadiyu wal madyu tuh. Ia berkata tentang mani, wadi dan madhi. Adapun keluar mani maka wajib mandi. Terlepas keluar maninya apakah berhubungan seksual ya, apakah masturbasi, onani begitu, atau mimpi ya, atau mimpi ya, atau ya pokoknya mah keluar mani lah ya. Laki-laki itu kalau sudah penuh akan keluar sendiri. Nah, sedangkan keluar madhi dan wadi cukup sempurnakan wudu saja. Hadis riwayat Al-Asram dan Al-Baihaqi, dan lapannya adapun wadi dan madhi ia berkata, cucilah dakarmu dan dakar-dakarmu lalu berwudulah seperti wudu untuk sholat. Sekarang madhi. Nah, apa madhi? Madhi adalah air yang berwarna putih bening lengket. Ya, putih bening lengket. Keluar, biasanya ketika berpikir atau berhayal tentang jima.
nu porno lah gitu. Ya, sama Pak, orang baca buku bacaan porno saja baca juga basuh, nah itu mati itu. Ya, mau laki-laki mau perempuan, ya. Atau ketika bercumbu, ya, terlepas bercumbunya mau suami istri atau dengan mantan istri. Ya doraka kan pasti keluar komo jeung mantan mah harin keluar. Nu aneh mah ari jeung istri gara tidak keluar, ari jeung pamajikan batur keluar, ternyata setan eta mah harin. Ya bercumbu dengan siapapun bakal keluar. Ya. Penting ya Bapak Ibu. Ini di Islam ada. Suami istri kalau mau berhubungan itu foreplay dulu. Foreplay terang foreplay. Pemanasan. Ya, jangan langsung, jangan bahaya, ya. Foreplay keluar madi. Tak untuk apa madi ini? Pelumas agar tidak terjadi iritasi di kulit. Ya, madi itu keluar sebelum berhubungan, ya usahakan sampai keluar. Ketika berhubungan nyaman dan nanti keluar lagi setelah keluar sperma. Keluar sperma, madi itu keluar lagi untuk membersihkan sperma yang di dalam. Tuh, terkadang manusia tidak merasakan keluarnya. Kadang-kadang tidak terasa. Ya, madi keluar dari laki-laki juga keluar dari farji perempuan. Namun dari perempuan keluarnya lebih banyak tentu saja. Kalau perempuan kering, wah karunya bapana. Kalau kering wae, tak biasanya dibantu. Ya, dibantu ada pelumas. Madi adalah najis berdasarkan kesepakatan para ulama. Apabila terkena badan wajib dicucinya. Namun apabila kena pakaian, ya boleh diguyur dengan air yang banyak karena najis ini menyulitkan kehati-hatian karena banyak ya yang mengenai baju pemuda bujang. Ya bujang nu panengna tarik ya ngimpi wae. Madi lebih ringan hukumnya daripada air kencing anak laki-laki. Ini versi Sayyid Sabiq. Tapi ulama lain ada yang mengatakan mani mah tidak najis. Madi puntennya. Madi, kalau madi mah najis. Mani nanti. Madi mah najis semua sepakat. Coba hadisnya dari Ali bin Abi Thalib. Ia berkata, "Kuntu rojulan madzaan." Aku orang yang sering keluar madi, cairan bening dan kental keluar di ujung penis. Lalu aku memerintah seseorang untuk bertanya kepada Nabi. Ya Pak Amar tu rojulan an as'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam lima kanibnatihi. Itu teka terjemah. Jadi Ali sering keluar madi. Ali teh bertanya-tanya, duh ieu madi najis teu, ngabatalkeun teu? Ya. Pang-pangna mah tos wudu, salat, ketika menjelang sholat lainnya dia tidak kentut, tidak kencing, tidak buang air besar. Ngan aya nu baseuh ieu naon? Tah ieu teh batal henteu, najis henteu? Mau bertanya langsung kepada Rasulullah, malu Ali itu. Mengapa? Kan mantu atuh. Ya, saya malu karena kedudukan anak perempuannya. Nah, menyeru saja seseorang, mun telepat mah namina Mikdad. Mikdad tanya kepada Nabi, ya, tanya bagaimana hukum seorang laki-laki yang sering keluar madi. Nah, Mikdad pun bertanya, Nabi pun menjawab, berwudulah, cuci kemaluanmu. Dalam riwayat lain, cuci dulu kemaluanmu, kemudian wudu. Artinya itu wajib najis yang wajib dicuci dan membatalkan wudu. Ya, cucilah dan berwudulah. Nah, artinya apa? Begini. Fikul hayatnya begini. Kalau Bapak Ibu punya masalah keluarga, masalah ibadah, warisan, naon wae oge. Ya, saya tidak tahu ini memecahkannya bagaimana. Tapi bertanya langsung kepada Ustadz malu era. Komo nanya temawana naon era. Ya, malu. Nah, Bapak Ibu boleh suruh orang pangnaroskeun. Ya.
Suruh orang sahawe santri, teman, atanapi pang SMS-keun, abi nge-SMS langsung mah izin tolong WA pang naroskeun. Ya. Itu dianjurkan begitu. Jangan sampai ibu punya masalah hidup, masalah tentang ibadah, tentang warisan, tentang naon, kumaha ini solusinya masalah ieu. Ibu tidak mau bertanya langsung, tidak juga menyuruh orang bertanya, sampai kapanpun terus jadi masalah. Tanyakan. Ya, bagaimana solusinya? Ya, seperti ada orang, Pak. Ustaz, anak saya menikah. Tapi izin Ustaz tapi kita teu ditaroskeun kumaha ieu? Ya, menikah dengan seorang perempuan baru 5 bulan, tapi istrinya hamil 6 bulan. Anak laki-laki saya menikah dengan seorang perempuan baru 5 bulan dengan jelas ti dia Ustaz di buleudan 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ketika di USG sudah 6 bulan, berarti dia sudah hamil sebelumnya. Ya. Ditanya itu kumaneh lain mah. Can pernah abi Manuel acan. Kan wawuh oge karek 3 bulan abi teh. Ya, artinya dia hamil oleh pacarnya yang dulu. Ya. Nah, ini bagaimana Ustaz pernikahannya tapi da teu arapaleun. Justru urang nu apa? Kan hukum pernikahannya tidak sah itu. Menikahi perempuan yang sedang hamil. Ya. Dia berzinah dulu dengan yang lain, lalu menikah. Sigana mah anjeunna buru-buru nikah teh meureun bisi kaburu gede era, terus buru-buru nikah untuk menutup aib. Si suaminya tidak tahu, ya. Itu tidak sah menikahnya. Tapi bagaimana geus kagok bogoh? Boleh. Tunggu saja sampai melahirkan, setelah melahirkan sok akad nikah lagi. Teu kudu prewedding deui, teu kudu. Teu kudu tos we akad nikah lagi. Kumaha anakna, anak bapa nu itu lain nu ieu eta. Kalau sudah tanggung mencintai, sudah abi geus kagoknya sok mangga. Tapi tunggu sampai melahirkan. Bagaimana hubungan seksual di saat itu? Karena tidak tahu tos we rezeki eta. Nya rezeki atuh kumaha da teu apa. Selanjutnya dari Sahal bin Hunayf. Saya mengeluarkan madi karena tingginya hasratku. Ya. Libidona nih tinggi, ya hasratnya sering keluar madi hingga menyebabkan banyak mandi we keluar madi. Saya bertanya kepada Nabi SAW tentang hal itu. Beliau bersabda, cukup bagimu berwudu. Kata Nabi, innama yujzi'uka minhul wudu. Cukup wudu. Cukup dengan berwudu. Bagaimana dengan pakaianku yang terkena itu? Rasul, kumaha kalau anggean celana, baju? Nabi bersabda, cukup engkau ambil segenggam air, lalu engkau usap pakaianmu di bagian yang kau lihat terkena. Tekadah dicuci semuanya, eta we nu kena kosok-kosok lah urang. Pas seperti pakaian kita masih bersih, ya. Anak kita ngompol di dia, da teu kedah digentos atuh, Pak. Nya ompol-ompol di dia, ompol. Tidak usah diganti, sayang kan? Sudah ini saja. Cuci air keran bilas, peret, Pak. Ya, boleh begitu? Boleh. Ya, kena najis di sini kan tidak mesti dicuci semuanya, yang ini saja. Ya, beda kalau di rumah lah. Hari di rumah mah banyak ganti. Ini kalau kita sedang di kantor. Ya, abi aya jamaah. Bade jumaahan ya ngompol heula nya. Malaweung meureun ngompol ari si acuk batikna ngambai ka handap wer aduh kumaha ieu kaompolan nya wasuh we. Dicuci saja pakai air. Ya. Saya tidak bawa deterjen dan tidak harus pakai deterjen. Eta kudu make rinso teh kudu eta. Kudu make clean, kudu make moto tidak. Kalau tidak dengan air saja sudah cukup. Bilas basah teu nanaon, ya basah tapi suci daripada garing najis. Tidak boleh cukup dikeringkan karena najis garingkeun we hangit atuh hari. Nya hangitnya cobaan kaompolan garingkeun. Ambean hangit hari. Harus dicuci dulu. Nah, selanjutnya hadis yang ketiga. Nah, sedangkan dalam
Itu hadis riwayat Abu Daud ya, Ibnu Majah, At-Tirmidzi. Beliau berkomentar hadis ini hasan sahih. Al-Asram meriwayatkan dengan lafal begini, kuntu alqa minal madi anaan. Aku orang yang suka mengeluarkan madi karena capek. Tak ada lagi madi, capek. Ya, capek keluar. Lalu aku mendatangi Nabi SAW bertanya kepadanya mengenai itu. Nabi menjawab, cukup bagimu mengambil seciduk air lalu siramkan ke atasnya saciduk. Orang mah da seueur cai, orang mah sagayung lah. Gayung atau dina keran. Ya, di zaman Nabi saceduk karena air zaman Nabi itu susahnya bukan main. Nabi itu kalau wudu cukup 1 mud. Saki orang tah, saki. Ada orang mah da sok leluasa. Tapi walaupun banyak tidak boleh wudu 7 kali nggak boleh, 3 kali. Walaupun wudu di tengah laut 3 kali saja. Wajah 3 kali, tangan 3 kali. Terakhir, mani ya. Sebagian ulama berpendapat mani itu najis. Sedangkan dohirnya mani itu suci. Mengapa? Da mani mah bukan limbah. Beda dengan air kencing. Beda dengan tinja. Mani mah kan saripati makanan yang paling bersih yang dipisahkan oleh tubuh jadi sperma. Ya, kita makan apa saja nanti oleh tubuh yang jadi darah, yang jadi daging, yang jadi tulang, ya, nanti yang tidak terserap ternyata nu jadi limbah. Nanti makanan yang paling bersih oleh tubuh dipisahkan jadi bahan sperma, itu yang paling bagus. Ya. Nu jadi budak urang teh kan sperma teh. Ya. Kalau sperma najis, budak urang ya najis atuh. Tapi anehnya ya, kita kalau makan jengkol kan ari cai ompol mah baunya bau jengkol, tapi sperma mah teu aya nu bau jengkol. Aya sperma bau jengkol? Teu aya. Begitu saja. Mau suka jengkol, mau suka apa, sperma mah gitu. Ya, jadi mani ada yang mengatakan najis tapi dohirnya suci. Tetapi disukai dicuci walaupun tidak najis, ari kena pakaian mah da geuleuh wasuh we. Jiga ciduh, ari ciduh najis teh. Henteu tapi da geuleuh atuh. Kumaha nya diwasuh atuh. Jiga leho ari. Umal ya. Bersin masakan, cek ka dieu kumaha ya. Nya aya tisu gitu we, sakuan we heula nanti beres salat buang keluar. Kalau kita sedang sholat, umelan kan kadieu, tak ulah gitu hari ini. Ternyata solusinya teh sing-seringkeun tidak apa sedang sholat, ya. Sedang sholat orang umelan, aya tisu, begitu, nganu digigireun, aya corona, nu gigireun yuk, ya corona sana ya. Sok salajengna, ya. Jadi disukai dicuci bila kena sesuatu apabila keadaannya basah. Lamun basah wasuh. Ya, dan dikerik bukan dikecir teh, dikerik bila keadaan maninya sudah kering. Nabi pisan gernya ieu nya dugi ka aya riwayatna ya. Kata Aisyah, aku pernah mengerik mani dari baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sok apa kepentingan hadis ini dimuat? Ulah kieu coroknya Nabi teh nikeun ka uprat-apret gitu, tak ulah kitu ari mikirna. Ya, kalau orang yang benci ke Islam mungkin begitu. Jika kieu Pak, saya sakit hati sekali ketika baca status orang di luar Islam tentunya. Tahu ada hadis Nabi kan kalau masuk WC baca Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Keluar zaman apa? Gufronaka. Apa arti gufronaka? Ya Allah ampunilah aku. Dimuat hadis itu. Lalu dikomentari. Apa sih yang dilakukan Muhammad sampai harus minta ampun kepada Allah setelah keluar dari WC? Apa sih yang dilakukan di WC sampai keluar dari WC harus minta ampun kepada Allah? Coba. Itu kan bukan bertanya, bukan. Tapi saking bencinya. Yang begitu tidak usah dijawab, gak usah dikomentari. Justru kita harus, ya Allah saya berlindung dari kejahatan orang itu.
baca status begitu jangan dikomen, jangan antep. Antep biarkan saja. Justru lamun dikomen atoh Pak. Ya urang lamun komen atoh berhasil ngaganggu urang. Antep begitu. Apa sih yang dilakukan begitu? Cing, orangnya lamun ditaros. Mengapa Nabi berdoa minta ampun setelah keluar dari jamban? Ya, kalau fikih saya di zaman itu kan tidak mustahil banyak najis. Ah, Ustaz, abi mah apik, Anda apik, orang lain yang kencing di sana. Ya, mungkin tidak Pak, di saat kita kencing ada percikan air kencing nu netes ka baju tanpa kita sadari. Mungkin tidak? Oh mungkin. Komo lamun kahampanganna teu kuat. Pas kana temok cer teu mustahil ka dia. Ari urang kan kalau kena kulit terasa di betis. Kita banjur ya bersihan. Yang kena baju nggak akan terasa. Apalagi di kloset duduk. Di kloset duduk mun ngompol ka mana? Kadinya. Lamun tarik cer bisa ka dia. Kade nu kloset duduk sing api ketika mersihana najis. Ya. Tah kita keluar teh kita sudah bebersih semaksimal mungkin. Tapi di saat ada tetesan yang tidak terasa, ya Allah ampuni di saat ada kelemahan kekurangan saya dalam bebersih. Begitu kalau pikir saya itu. Bukan ya apa sih harus minta ampun? Apa yang dilakukan? Apa memasukkan kepalanya ke dalam kloset harus sampai minta ampun segala? Itu di komennya sampai begitu. Ya, ada komen-komen yang menyakitkan lewat saja. Tuh hadisnya. Jadi kata Aisyah, aku pernah mengerik mani Nabi yang sudah kering dan mencucinya apabila maninya basah. Kata Ibnu Abbas, terakhir nih, Nabi SAW pernah ditanya mengenai mani yang kena pakaian. Su'ilan Nabi SAW anil maniyi yusibus sauba. Beliau menjawab, sesungguhnya mani itu seperti dahak dan ludah. Tuh, mani mah jiga dahak dan ludah, tidak najis ngan geleh. Terang geleh Pak, geleh kuho begitu. Ya, mani itu seperti dahak dan ludah, tidak najis ngan teu pantes atau nempel di baju di pakaian, cuci. Sesungguhnya kamu cukup mengusap dengan kain atau daun idkhir, mun ayeuna mah ku tisu, mau tisu kering, tisu basah usap, sudah begitu. Hadis riwayat Daruqutni, Baihaqi dan At-Tahawi. Namun hadis ini diperselisihkan tentang marfu dan mauqufnya. Maksudnya itu sabda Nabi atau omongan Ibnu Abbas. Terlepas, yang penting keterangan ini sahih. Maksudnya apakah sabda Nabi atau omongan sahabat? Itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Nanti ada lanjutannya terus. Ya sampai nanti wudu sholat versi Sayyid Sabiq wudu kedah kumaha. Ya mulai dari mencuci tangan, ya mengusap wajah, rinci bagus ya. Yang saya suka dari ini rinci gitu, rinci ngan tidak disortir antara mana yang sahih dan dhaif. Nah itu kelemahannya. Makanya ada yang mentahqiq Fiqh Sunnah khusus hadis-hadis sahih Fiqh Sunnah. Nah, tapi versi saya lain lagi. Ya. Menurut saya tidak mungkin Sayyid Sabiq tidak tahu hadis ini dhaif, tidak mungkin. Tahu, tapi mengapa dimuat? Nah, itu yang harus terjawab. Ya, seperti di Bulughul Maram, ya, hadis-hadis di Bulughul Maram kan tidak semua sahih. Ada yang dhaif, malah banyak. Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagai penulis Bulughul Maram tahu nggak hadis itu dhaif? Tahu, beliau sendiri yang mengomentari hadis ini dhaif. Tapi mengapa beliau ajarkan? Nah, ada apa? Itu yang harus dikodok, ditelaah apa maksudnya. Tos heula Bapak Ibu sakitu ya, hati-hati dengan najis. Ya, kesimpulannya apa? Sebetulnya mau najis atau tidak najis yang tidak pantas dibawa sholat, cuci bersihkan. Cuci bersihkan apa saja. Sholat mah sing rapi, sing bersih, bersekalah jadi orang Islam. Ya. Katingali di luar ieu mah tingali ahli masjid bararasi. Ulah ahli masjid baru hangru.
ya kulehe buladig begitu kudu bersih. Segitunya Bapak Ibu, salam baktos kasadayana. Selamat beraktivitas kembali. Semoga aktivitas kita diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.